Suku Bugis adalah salah satu suku terbesar yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suku Bugis mendiami wilayah Kabupaten Bon, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Baru, Sinjai, Parepare hingga Bulukumba. Selain itu, orang Bugis juga tersebar hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Sejak zaman dulu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang handal. Mereka berlayar hingga ke Malaysia, Singapura, Asia hingga Afrika. Dalam sejarahnya, nenek moyang suku Bugis berasal dari etnis Deutero Melayu atau Melayu Muda, yaitu bangsa Austronesia dari Yunan Cina Selatan yang datang ke Nusantara. Populasi ini memasuki Nusantara melalui Asia Selatan pada zaman logam, sekitar 3000 hingga 1200 sebelum Masehi. Nama suku Bugis berasal dari kata Tuugi atau orang Bugis. Penggunaan kata Ugi mengarah pada Raja Lhasa Tumpugi yang merupakan raja pertama di kerajaan Cina di Pamana, Kabupaten Wajo. Tuugi bisa juga dimaknai sebagai pengikut Raja Lhasa Tumpugi. Kelompok etnis Bugis mengalami perkembangan dan membentuk beberapa kerajaan. Beberapa kerajaan pada masa Bugis klasik diantaranya adalah Kerajaan Bon, Wajo, Luwu, Supa, Sopung, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Kelompok masyarakat ini membentuk bahasa beserta aksaranya, kebudayaan, dan pemerintahan mandiri. Sejarah masyarakat Bugis juga dapat dilihat dalam sebuah karya sastra Lagaligo atau Surgaligo. Sastra tersebut adalah karya sastra terbesar di dunia dengan jumlahnya lebih dari 9.000 halaman yang ditulis oleh keturunan Raja Lhasa Tumpugi bernama Lagaligo. Orang Bugis pada awalnya hanya berdomisili di daratan Sulawesi. Disebutkan profesi orang Bugis secara tradisional adalah bertani. Namun mereka kemudian memutuskan untuk merantau demi kepentingan ekonomi. Dalam sejarahnya, suku Bugis sudah merantau sejak abad ke-17 dan ke-18. Orang Bugis merantau dengan berbagai pertimbangan. Selain demi kepentingan ekonomi, alasan lainnya untuk meninggalkan rajanya yang sewenang-wenang. Pada zaman dulu, mereka merantau menggunakan kapal yang mempunyai sistem tali layar finisi yang mereka buat sendiri untuk menjelajahi kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Madagaskar. Karena itulah, mereka dikenal sebagai pelaut handal dan pemberani. Jejak merantau mereka dapat dilihat dari banyaknya perkampungan Bugis di berbagai daerah dan negara. Seperti di pusat kota Singapura, terpampang gambar finisi, dan di sekitar tempat itu diberi nama Bugis Street. Selain itu, komunitas Bugis juga diketahui sudah ada di Selat Malaka jauh sebelum kota Malaka dibangun. Komunitas ini bahkan telah ada sejak Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Pakaian adat suku Bugis memiliki corak yang khas ketimuran dan dipadukan dengan corak khas masyarakat setempat. Tiap pakaian adat memiliki keunikan tersendiri yang bisa dikenakan dalam acara yang berbeda. Baju khas wanita suku Bugis adalah baju bodo. Baju adat ini memiliki ciri khas, yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek. Baju bodo sudah ada sejak zaman dahulu atau beratus-ratus tahun lalu. Inilah yang menyebabkan pakaian ini termasuk salah satu pakaian adat tertua yang ada di Indonesia. Menurut suku Bugis, setiap baju ini memiliki arti tersendiri yang dapat menunjukkan usia dan martabat dari pemakainya. Jika wanita Bugis memakai baju bodo, laki-laki Bugis memakai baju daerah bernama baju tutu. Jenis baju adat ini adalah jas yang disebut dengan jas tutu. Biasanya mengenakan bawahan paroci atau celana serta kain sarung dan tutup kepala berupa songkot. Jas tutu memiliki ciri lengan panjang dan leher berkerah serta dihiasi dengan kancing terbuat dari emas atau perak yang dipasangkan di leher. Adapun kain lipas sabe terlihat polos dan warnanya mencolok dengan ciri khas merah atau hijau. Rumah adat Bugis dipengaruhi oleh Islam karena bangunan rumah tersebut kebanyakan menghadap ke arah kiblat dan tidak dibangun menggunakan paku melainkan kayu atau besi. Suku Bugis memiliki dua jenis rumah adat dengan fungsi yang berbeda, yaitu rumah sauraja dan rumah bola. Sauraja adalah sebutan untuk rumah adat yang ditinggali oleh raja atau keluarga bangsawan, sedangkan bola adalah sebutan untuk rumah adat bagi rakyat biasa. Pada dasarnya, sauraja dan bola memiliki struktur yang sama. Namun rumah sauraja memiliki bentuk yang jauh lebih besar dibanding rumah bola.
Arsitektur rumah tradisional Bugis dibagi ke dalam 3 bagian, yakni rakean atau bagian atas rumah, awabola atau bagian tengah, dan awabola atau bagian bawah rumah. Tarian tradisional suku Bugis biasanya menggambarkan kisah, nilai, hingga ungkapan emosi melalui gerakan, sehingga masyarakat yang menyaksikannya bisa menerima pesan yang disampaikan melalui kombinasi gerakan serta iringan musik. Tari tradisional suku Bugis yang terkenal, seperti tarian Padupa. Tari Padupa adalah tarian selamat datang untuk menyambut tamu. Para penari membawakan tariannya dengan gerakan khas, termasuk menabur beras. Maksud dari menabur beras sebagai tanda penghormatan, sekaligus penolak bala agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Selain tari Padupa, tarian tradisional lainnya seperti tari Pakarena yang menunjukkan kemampuan sosok wanita yang tangguh dan kuat. Tari Paraga adalah seni atraksi olah bola yang memiliki filosofi menggambarkan cara seseorang dalam menyikapi permasalahan dalam hidupnya. Tari Pagelu yang menggambarkan nuansa riang dan gembira. Makna di balik tarian ini untuk menyambut kembalinya pahlawan selepas berperang. Ada juga tari Mabadon yang ditarikan ketika ada upacara kematian. Sigajang Lalang Lupa atau yang dikenal Tarung Sarung adalah tradisi yang dilakukan oleh kaum lelaki suku Bugis untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Maka penyelesaiannya dilakukan secara jantan, berkelahi hidup mati satu lawan satu dalam sarung. Tradisi satu ini dulunya dilaksanakan pada masa kerajaan Bugis, yang merupakan upaya terakhir untuk penyelesaian sebuah masalah adat. Meskipun tradisi ini mengorbankan nyawa, tetapi suku Bugis mempunyai berbagai cara khusus untuk menyelesaikan masalah secara bijak. Hal ini sesuai dengan pepatah Bugis yang mengatakan bahwa ketika badik telah keluar dari sarungnya, pantang diselip di pinggang sebelum terpejam di tubuh lawan. Filosofi dari hal tersebut adalah sebagai pengingat supaya selalu mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan. Caranya dapat dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak bersangkutan. Mapalete bola dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah, yaitu prosesi pemindahan rumah ke lokasi yang baru. Rumah tersebut dipindahkan dengan cara mengangkat rumah tanpa membongkar yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan warga. Kegiatan akan dipimpin oleh tetua adat yang akan memimpin doa serta memberikan aba-aba dalam proses pemindahan rumah. Tradisi ini memiliki makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerja sama mengangkat bangunan rumah, dan para wanita akan bersama-sama menyiapkan berbagai makanan untuk prosesi ini. Mapa Dendang dikenal juga sebagai pesta tani, adalah sebuah tradisi Bugis dalam mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilan dalam memanen padi. Tradisi ini identik dengan tradisi menumbuk gabar di dalam lesung yang memiliki nilai magis. Hal ini dilakukan sebagai cara pensucian gabar yang masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah menjadi ase atau beras yang nantinya akan menyatu dengan manusia. Acara Mapa Dendang ini biasanya dilakukan di lapangan terbuka dan dimulai setelah maghrib atau malam hari. Tradisi ini tak hanya sebagai wujud rasa syukur, namun juga sebagai cara memupuk rasa persaudaraan. Salam satu bangsa.